Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari 5 saham, yaitu saham Gotoh, AMMN, Brand, BRPT, dan PTRO. Nah, analisa ini berlaku untuk tanggal 8 Januari 2024 sampai saya update lagi di 1 minggu kemudian. Nah, sebelum masuk ke videonya, saya ingin menginfokan kalau saya juga akan mengupload video, yaitu video analisa IHSG dan juga 3 saham yang berpotensi naik untuk 1 minggu ke depan, yang biasanya saya upload di hari Minggu. Jadi supaya teman-teman tidak ketinggalan videonya, boleh nanti join ke channel Telegram kita, channel Telegram free. Untuk linknya sudah ada di deskripsi, boleh nanti join di sana atau subscribe channel YouTube Antek Saham ini. Nah, untuk video ini saya record di tanggal 6 di hari Sabtu. Jadi untuk berlakunya video ini mulai di tanggal 8 Januari 2024. Nah, untuk analisanya kita mulai dari saham Gotoh terlebih dahulu. Untuk Gotoh selama 1 minggu ke belakang ini belum ada pergerakan yang cukup signifikan. Masih terlihat sideways di sini, yang dimana di hari Jumat ditutup merah minus 1%, yang dimana ini juga menjadi tanda kalau Gotoh masih lebih dominan untuk bergerak turun. Dan seperti analisa saya pada video sebelumnya, untuk Gotoh akan lebih dominan atau cenderung untuk bergerak turun. Untuk pergerakan turun Gotoh kemungkinan di 1 minggu ke depan, karena menurut saya untuk 1 minggu ke depan market akan agak ramai kembali karena sudah masa liburan sudah selesai. Jadi untuk pergerakan Gotoh mungkin mulai signifikan. Jadi menurut saya untuk Gotoh akan bergerak turun dulu karena masih lebih cenderung untuk turun, bergerak turun ke support di 82. Nah, karena di sini untuk pergerakan Gotoh masih sideways di support 82 dan juga resisten 97. Kemungkinan nanti setelah mencapai support 82 ini bisa bergerak naik kembali ke resisten 97. Akan tetapi jika nanti support ini bisa di breakdown, karena jika kita lihat di sini untuk Gotoh lebih cenderung untuk turun, yang dimana pada saat bergerak turun pergerakan turunnya sangat signifikan. Jadi untuk Gotoh akan lebih cenderung untuk turun. Nah, jika nanti support 82 bisa di breakdown, maka bisa turun ke support selanjutnya di sini. Akan tetapi jika nanti menandakan rejection di 82, maka Gotoh berpotensi naik lagi ke 97. Untuk pergerakan naik selanjutnya atau pergerakan naik valid pada saham Gotoh, tunggu breakout dulu 97 ini. Resisten 97, jika bisa di breakout tentunya akan naik ke sini, ke resisten 110 dan juga resisten 115. Nah, boleh nanti memantau untuk saham Gotoh support 82, kemudian resisten 97. Nah, boleh memantau area-area itu dulu, karena area-area tersebut menjadi suatu support dan resisten yang bisa menghalangi pergerakan pada saham Gotoh. Untuk saham selanjutnya ada Aman Mineral. Nah, untuk Aman boleh kita lihat di sini untuk pergerakannya masih sideways. Boleh kita lihat setelah mencapai support dan resisten di sini. Saya hapus dulu. Yang dimana setelah mencapai support 6.225, harga bergerak naik. Akan tetapi setelah mencapai resisten 6.800, harga bergerak turun atau dibantulkan kembali ke bawah. Dan di sini juga untuk pergerakan Aman seperti analisa sebelumnya yang di sini, harga sudah breakdown support trendline. Jadi untuk Aman akan lebih dominan untuk bergerak turun. Akan tetapi karena di sini masih dalam pergerakan sideways, masih berpotensi untuk naik ke resisten di sini. Resisten 6.675 dan juga resisten 6.800. Dan kemudian setelah mencapai resisten ini,
berpotensi dipantulkan lagi ke supportnya di 6.225. Untuk pergerakan selanjutnya pada saham aman, untuk pergerakan naik yang selanjutnya tunggu breakout dulu resisten 6.800. Jika bisa di breakout maka aman akan naik ke resisten 7.200. Untuk pergerakan turun tentunya harus diwaspadai apabila aman bisa breakdown support 6.225. Jika support ini bisa di breakdown maka aman akan memasuki kembali area demand sini. Tetapi karena di sini masih cenderung untuk sideways, jadi boleh nanti memanfaatkan jika harga bergerak turun ke support dan menandakan rejection, boleh buy di area support dengan target di resisten 6.800. Dan setelah mencapai resisten 6.800 boleh jual kembali karena pergerakannya seperti tadi masih cenderung untuk sideways. Jadi untuk aman boleh memantau support 6.225, kemudian resisten 6.800. Untuk saham yang ketiga ada Brand. Nah, untuk Brand boleh kita lihat di sini, yang dimana untuk Brand ini sudah breakdown support trendline-nya. Support trendline ini di breakdown di hari Jumat dengan penurunan cukup signifikan, yaitu di minus 3,99%. Dan di breakdown sini akan tetapi tertahan di support, close di hari Jumat support 7.225. Dengan di breakdownnya support trendline ini, di sini di breakdown support trendline-nya, maka untuk Brand akan lebih berpotensi untuk turun. Akan tetapi karena terhalang support di sini, terhalang support 7.225, maka untuk Brand bisa nanti naik dulu ke resisten atau ke sini. Saya gambarkan sebuah resisten di harga 7.500. Boleh kita lihat di sini. Karena untuk sekarang masih tertahan di support 7.225, kemungkinan jika nanti belum mampu breakdown support ini, maka untuk Brand bisa naik dulu ke resisten 7.500 untuk retest, lalu bergerak turun ke area demand di 6.500 sampai 6.800. Nah, untuk Brand menurut saya lebih cenderung untuk turun, bisa nanti langsung turun memasuki area demand-nya, atau naik dulu untuk retest kemudian bergerak turun. Karena di sini sudah breakdown support trendline-nya, maka untuk Brand akan lebih cenderung bergerak turun nantinya. Maka sebaiknya boleh mewaspadai dulu untuk saham Brand. Lebih baik nanti menunggu di area demand dulu untuk melakukan pembelian. Untuk saat ini karena sudah breakdown support trendline-nya, maka Brand akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Maka nanti boleh memantau support 7.225, kemudian area demand 6.500 sampai 6.800. Jika ingin melakukan pembelian, menurut saya lebih baik menunggu di area demand ini, tunggu harga masuk ke area demand, stop loss di bawah demandnya, kemudian target di 7.225. Ini menjadi area target pada Brand jika nanti memasuki area demandnya. Dan tentunya jika ingin melakukan pembelian di area demand, tunggu harga melakukan atau membuat sebuah rejection dulu di sini. Jika nanti menandakan rejection, maka Brand berpotensi bergerak naik ke resisten 7.225. Balik lagi ke sini. Karena sudah breakdown support trendline-nya, maka untuk Brand akan lebih cenderung bergerak turun ke area demand. Maka dari itu boleh nanti memantau area demand pada Brand dan juga support 7.225. Lanjut saham yang keempat, BRPT. Boleh kita lihat di sini untuk BRPT masih di area gap-nya. Di area gap, sebentar saya gambarkan terlebih dahulu. Di sini. Bentar, di 1.300 sampai
1310 sampai 1360. Ini kita lihat untuk BRPT masih sideways di area gapnya. Jika nanti untuk BRPT karena masih dalam pergerakan uptrend, jika nanti menandakan rejection di sini, maka BRPT berpotensi naik ke resisten 1435. Karena untuk saat ini belum ada rejection, maka boleh menunggu dulu karena berpotensi untuk sideways nanti di sini. Sideways dulu di area demand, kemudian nanti jika ada rejection maka akan naik ke resisten 1435. Akan tetapi jika nanti gap ini bisa di breakdown, maka BRPT akan turun ke area demand sini. Area demand 1155 sampai 1195. Maka untuk BRPT boleh memantau area gap ini dulu. Di sini belum bisa kita lakukan untuk pembelian karena belum ada konfirmasi. Maka lebih baik menunggu konfirmasi pada saham BRPT. Jika nanti ada konfirmasi, maka boleh melakukan pembelian dengan target di 1435. Untuk naik selanjutnya, tunggu breakout dulu. Resisten 1435 ini. Jika nanti bisa di breakout, maka bisa naik ke 1530. Nah, ini merupakan target kedua pada saham BRPT. Maka dari itu boleh nanti memantau area demand 1310 sampai 1360. Jika di breakdown maka harga akan turun, melanjutkan turunnya. Tetapi jika tidak, maka dari menandakan rejection, maka berpotensi naik ke targetnya di sini. Dan di sini juga karena pergerakan BRPT masih dalam pergerakan uptrend dan turunnya ini merupakan sebuah retest dari harga. Turun untuk retest, maka BRPT masih berpotensi untuk bergerak naik. Jadi nanti boleh memantau atau menunggu sebuah konfirmasi di sini. Lanjut untuk saham yang kelima, yaitu PTRO. Untuk Petro boleh kita lihat di sini masih berhasil dipantulkan di support 5000. Sebentar, di support 5250. Ini merupakan area gapnya, yang dimana di hari Selasa harga mampu bergerak naik telah mencapai support 5250 ini. Nah, kemungkinan karena penutupan Petro di hari Jumat merah minus 2,20%, kemungkinan Petro akan turun dulu ke area support 5250 sampai 5400. Turun ke support ini lalu berpotensi untuk bergerak naik kembali. Untuk pergerakan naik pada Petro ini masih sangat mungkin karena pergerakan Petro masih dalam keadaan uptrend. Boleh kita lihat ini masih naik dan turun merupakan sebuah retest dari Petro. Jadi untuk Petro masih sangat berpotensi untuk naik dan boleh menunggu sebuah konfirmasi nantinya apabila harga memasuki support atau area gapnya di sini. Jika nanti menandakan konfirmasi untuk naik atau rejection, maka boleh melakukan pembelian dengan target di resisten di sini di 5975. Merupakan target pada Petro jika nanti menandakan rejection di area support di sini. Akan tetapi jika nanti support ini bisa di breakdown support 5250, maka untuk Petro akan melanjutkan turunnya sampai ke support 4750 sampai 4450. Boleh nanti memantau untuk Petro 5250 sampai 5400. Nanti jika ada rejection di sini, maka boleh melakukan pembelian atau target 5975. Untuk membuat target selanjutnya, tunggu harga breakout dulu. Resisten 5975. Jika bisa di breakout, maka Petro akan melanjutkan naiknya ke area supply di sini 6300 sampai 6650. Maka dari itu untuk Petro boleh memantau nanti juga untuk resisten di 5975.
Nah, kira-kira begitu analisa dari kelima saham yang tadi. Disclaimer on, kalau analisa merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Nah, sekian dari saya, terima kasih.